BP News Semarang. Satpol PP Kota Semarang adakan giat rapat koordinasi terkait pembongkaran kios yang dibangun di lahan produktif perhutani KPH Kendal di wilayah Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Satpol PP Kota Semarang menyatakan bahwa pihak koperasi yang mendirikan ratusan kios tersebut sudah diberikan surat peringatan hingga 2 kali dan sudah disegel. Tetapi pihak koperasi tidak memberikan klarifikasi kepada pemerintah Kota Semarang, sehingga pendirian kios tersebut dinyatakan ilegal. Proses administrasi perizinan yang harus bisa dipenuhi dan kami mohon juga pencerahan dari semua pihak, terutama teman-teman perhutani, dan ada informasi tambahan dari Mas Evan, monggo kami persilakan. Diawali dengan surat peringatan 1 dan 3 kepada yang bersangkutan, dalam hal ini koperasi Enggal Jaya ya kalau tidak salah. Nah, kami sudah melakukan giat segel untuk bangunan tersebut di tanggal 25 Juli tahun 2024. Atas dasar berita acara tersebut kami serahkan kepada Distaru dan selanjutnya Distaru menerbitkan rekom bongkar terhadap bangunan kios. Dan jadi sekali lagi, bangunan kios yang ada di Jalan Raya Hadi Subono kalau tidak salah. Melanggarnya adalah melanggar tata ruang berdasarkan rekom bongkar yang diberikan oleh Distaru. Mungkin informasi awal itu saja, dan nanti bisa berkembang di selanjutnya. Mungkin Mas Evan ya tadi ya. Artinya rekomendasi Distaru itu adalah membongkar yang sedang akan dibangun, gitu ya. Artinya yang masih dalam bentuk kerangka. Padahal sebelahan itu, kalau kita lihat Pak Pimpinan batasnya ya, di peta 63, kemudian 65 itu ya, kalau kita ada peta ya, itu juga banyak warung. Gitu. Nah, tapi kalau pakai dasar RDTR dan RT/RW itu terlalu gede payung hukumnya. Ada nggak pasal yang spesifik dan yang khusus bahwa itu nggak boleh? Itu sebenarnya yang saya harapkan supaya apa, Pak Martin nanti. Hutan itu kan sekarang dalam kondisi politisasi kepemilikan lahan ya sekarang. Nah, apalagi kita banyak dengar itu ya, ada perhutanan sosial dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu akan menjadi komoditi barang kegaduhan dalam tanda petik di masyarakat nanti. Nah, kecuali kalau ada pasal khusus nanti yang mengatur di Distaru itu akan mengamputasi gitu ya. Berarti memang ini nih sakit baru gitu ya. Kami sudah melakukan peringatan pembongkaran di dalam kawasan hutan kepada 9 nama di sini, Pak. Ini dilanjuti surat Camat Mijen tanggal 9 Januari 2020 perihal undangan rapat koordinasi, dan surat administrator utama KPPH Kendal perihal larangan mendirikan bangunan PKL di dalam kawasan hutan. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat agar saudara segera melakukan pembongkaran kios atau lapak keluar dari kawasan hutan mulai tanggal 27 Januari 2020 sampai 8 Februari 2020. Penyegelan di lokasi, dan di tanggal 26 hari Sabtu pagi kami sudah mendapati bahwasanya untuk segelnya sudah hilang. Dan kami juga tidak tahu, kami sudah koordinasi dengan Satpol PP yang melakukan penyegelan yang kedua itu. Untuk tindak lanjut sampai saat ini kita hanya melihat ya, maksudnya kita hanya pengamatan mauan. Sampai saat ini memang kita tidak melihat ada aktivitas di sana. Saya juga justru merasa dirugikan walaupun saya bukan orang perhutani ya. Jadi bangunan PKL yang sudah ada itu udah ke belakang, ditambah lagi kamar mandi. Nanti kalau kamar mandi butuh lagi untuk parkir motor, apakah yang jadi pertanyaan teman-teman dari perhutani pasti nanti akan kesulitan juga untuk melakukan pembersihan terkait kalaupun nanti akan dibangun atau dibutuhkan oleh teman-teman perhutani. Itu gambaran saya, karena mohon maaf teman-teman PKL itu kalau sudah diberikan kesempatan itu dipakai terus, ucapan perkataan kita dijadikan dasar untuk semua menjadi halal dan wajar untuk mereka. Jadi juga dari Bapak Chandra, mengingat tadi Bapak juga membahas terkait dengan ketika yang kerangka ini, kios-kios ini mau dibongkar, kemudian kan juga ada PKL-PKL yang sepanjang jalan itu juga
itu kemarin juga sempat dibahas di Distaru terkait dengan nanti ketika ini dibongkar pasti nanti yang lain iri gitu ibaratnya, kok punya saya dibongkar yang lain. Oh bukan, maksud saya yang si dibongkar ini dia bilang kayak kok punya saya dibongkar yang lain enggak gitu. Nah mungkin itu juga sempat dibahas dan memang dari Distaru itu memang kalau teruntuk terutama yang kerangka ini memang sebelumnya sudah ada aduan dari warga Bapak. Makanya yang menjadi fokus pembongkaran di sini yang kios-kios yang belum jadi ini. Nah kemudian terkait dengan PKL lainnya, nantinya setelah ini dibongkar mungkin kami juga dari Perhutani membantu untuk kira-kira yang bagian mana saja yang kiranya mau dibongkar begitu Bapak, karena sepengetahuan saya juga belum ada permohonan untuk pembongkaran karena terkait dengan walaupun ini dengan penegakan perda RTH RTW, tapi ini kan juga lahannya milik Perhutani ya Bapak. Jadi ketika ingin melakukan pembongkaran juga kita harus berkoordinasi satu sama lain. Nah maka dari itu mungkin untuk pembongkaran yang kios-kios kerangka ini untuk pembahasan hari ini, kemudian untuk PKL selanjutnya mohon dari Perhutani kira-kira yang bagian mana saja gitu Pak. Jadi nanti sama Distaru juga ditindaklanjuti begitu Bapak. Ya mungkin kalau dari saya itu dulu sih, karena memang saya juga kemarin yang penting ketika pembongkaran itu dari Perhutani tahu kalau memang mau dibongkar sudah setuju. Nah kalau itu sudah tercapai ya berarti sudah bongkarnya nggak ada masalah lagi, karena pun sudah disegel 2 kali dan selalu dibongkar, nggak ada selang sehari setahu saya ya. Yang kedua juga ya Bu ya. Iya, dan terus juga mungkin beberapa kali saya lewat setelah pertemuan kita pertama di kecamatan, kita sudah sepakat untuk tidak ada pembangunan lagi, tapi sepertinya ada sedikit tambahan aktivitas nggak Bu, karena ada pasir, ya ada tambahan material gitu Bapak dari yang setelah ini Perhutani juga sudah mendukung, ya nggak masalah Bapak, tinggal teknisnya seperti apa. Terima kasih. Jalan seperti itu. Kebetulan hari ini saya ngajak bagian hukum juga dan perencanaan terkait di situ. Nah, beberapa waktu yang lalu juga sebelum saya serah terima jabatan dan fisik di Kendal, saya sudah coba pelajari dan cermati situasi di Mijen ini Pak dengan rapat dan mungkin semua peserta rapat ya. Apalagi hari ini tadi sudah disampaikan insya Allah ada rekomendasi ya dari Distaru terkait dengan bongkar gitu ya. Pada prinsipnya begini, sebelum kami kita diskusi lebih jauh ya. Pertama bahwa di lapangan saat ini tadi Pak pimpinan mengetahui situasi masih sama Pak, saya kira tidak ada penambahan. Jadi kerangka itu masih seperti itu, kemudian polis lain atau segel lain juga masih ada gitu ya. Saya kira masih seperti di awal. Cuman ada beberapa yang ingin saya tanyakan terutama ke Distaru ya sebenarnya ya. Jadi dasar rekomendasi itu kalau mengacu ke RDTR dan RT/RW gitu ya, atau peraturan wali kota tahun berapa itu 2019-an. Lagi Mijen itu kalau nggak salah masuk BWK berapa Bu? Bulan? Kalau nggak salah BWK 9 ya situ. Nah BWK 9 batas wilayah kota 9 daerah Semarang bagian barat. Nah itu mungkin dasarnya adalah RT/RW dan RDTR gitu ya. Sehingga ada rekomendasi terkait dengan pembongkaran. Nah mungkin nanti Pak pimpinan ya, saya sebagai pemegang wilayah kawasan hutan di sana perlu diketahui bahwa kita juga ada mekanisme mengacu peraturan Menteri Kehutanan dan juga direksi. Nah, saya menyambut baik Pak pimpinan kalau misalnya memang ada rekomendasi dari Distaru. Cuman memang kita perlu cermati bahwa di sana itu kan tidak hanya terjadi di tempat yang saat ini sedang berdiri atau sedang didirikan gitu ya. Nah, kalau dasar misalnya rekomendasi dari Distaru itu adalah RDTR dan RT/RW, kemudian peraturan wali kota Semarang. Nah, harus ada pencermatan terkait dengan kios lain gitu ya di luar yang diajukan oleh koperasi Enggawas kita.
Kenapa? Karena ini akan berdampak dan berefek kepada nanti RTH ya, ruang terbuka hijau itu yang berada di peta 65 dan 23. Nah itu yang harus dicermati. Prinsipnya kalau saya sendiri sebenarnya sangat mendukung kalau memang kita mau bongkar gitu ya, dan itu sangat membantu dalam konteks misalnya menyediakan kawasan terbuka hijau di Kota Semarang. Ya. Apalagi kita ketahui itu di situ ada namanya bendungan ya, waduk Jatibarang ya, itu sebagai catchment area di situ. Cuman memang situasi berdasarkan citra satelit Pak pimpinan Rapat di situ, hutan yang ada di peta 6365 itu kiri kanan depan belakangnya memang sudah perumahan gitu. Perumahan penduduk yang padat banget dan memang sangat rapat. Nah, nanti mungkin perlu saya mendapatkan satu rekomendasi di Staru tadi, yang kedua dari pimpinan nanti perlu dipertimbangkan jangan hanya yang dibongkar misalnya yang baru kerangka gitu Pak ya. Kalau yang Bapak bongkar nanti kita dari rekomendasi di Staru bongkar yang kerangka itu akan menjadi apa ya? Menjadi muncul permasalahan baru terkait dengan warung yang lainnya gitu ya, seperti itu. Nah, saya kira itu dari perkenalan saya. Saya Chandra Musi, ADM Kendal yang gantikan kemarin itu yang Pak Widodo sudah pindah ke Jakarta, kemudian saya baru masuk di sini dan insya Allah kami mendukung dan menyambut positif, apalagi tadi rekomendasi dari Staru. Saya kira itu Pak pimpinan dari saya. Dari awal kita cek lokasi, kemudian karena ada aduan ya dari perwakilan masyarakat Mijian, kemudian sudah pernah kita melakukan segel atas perintah dari pemerintah Kota Semarang lewat Staru juga sudah. Kemudian di tahapan itu SP juga sudah diberikan kepada teman-teman yang mengaku dari koperasi. Harapan kami ya dengan SP dan rekomendasi segel itu teman-teman bisa mengikuti tahapan yang sudah dilakukan. Kalau segel berarti tidak ada kegiatan pembangunan. Mungkin nanti dalam rapat kita nanti bisa mendengar hasil klarifikasi dari teman-teman baik dari koperasi, kemudian dari wilayah, kemudian dari teman-teman penyidik sendiri Satpol yang sudah cek lapangan. Apakah ada perubahan bangunan? Kalau memang ada perubahan bangunan berarti dari pihak koperasi melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan. Kalau rekom segel berarti tidak ada kegiatan tambahan bangunan di situ. Jadi tahapan SP sudah, rekom segel sudah kita segel. Kondisi di lapangan kita cek waktu itu segel dalam posisi sudah lepas. Kita tidak tahu siapa yang melepas, tapi harapan kami tahapan itu sudah dilaksanakan dan sekarang sudah turun rekomendasi bongkar. Nah dari rekomendasi bongkar sudah kita layangkan somasi kepada teman-teman yang nantinya ujungnya akan kita lakukan kegiatan pembongkaran. Jadi kami berharap apa yang sudah kami lakukan ini didukung juga oleh teman-teman dari mungkin dari UMKM atau koperasi yang merasa mempunyai bangunan. Kan eman-eman kalau bangunan itu dibongkar. Harapan kami mereka bisa bongkar sendiri. Itu kapan kira-kira Pak untuk pembongkaran dari pihak Satpol itu sendiri? Kita baru somasi pertama. Ya. Somasi pertama nanti ada sampai dengan somasi ketiga, paling tidak tahapan itu bisa dipahami, dimengerti oleh teman-teman koperasi lah. Jangka waktunya Pak? Dari somasi 1 ke somasi 2 7 hari. Iya. Sampai ketiga. Sampai somasi ketiga Pak ya? Iya betul. Dan kami harap pada ya itikat baiklah dari teman-teman sehingga juga tidak, karena ini juga menyangkut konsumen koperasi tersebut, jadi biar ada keterbukaan juga. Kemudian dari pemilik lahan juga kami sampai sekarang belum melihat surat perizinan atau kerjasama dari pihak perhutani dengan pihak koperasi itu. Mohon izin Pak untuk tanya Pak untuk permasalahan segel Pak, waktu itu waktu pertama kali disegel itu dirusak, terus keduanya kan juga dirusak, itu apakah tidak ada sanksi pidana atau perdatanya bagi yang merusak Pak? Untuk kami sifatnya administrasi Pak, tapi sebelum kami segel informasi yang kami terima sudah ada SP1 dari Staru. Berarti kan sebenarnya sudah ada peringatan awal dari teman-teman Staru. Karena aduan itu juga ditujukan kepada kepala Staru dan sudah ditindaklanjuti. Gitu. Ada ini nggak Pak nomor rekom segelnya gitu? Rekom bongkarnya. Kalau dulu kan kita lihat rekom segel kita untuk pemberitaan. Gitu. Saya tidak dapat nomornya, tapi kita sudah keluar. Sudah ada di Staru. Tanggal berapa itu Pak?
kurang lebih surat. Kurang lebih akhir bulan Juli ya. Akhir bulan Ya, Juli. akhir Juli sudah kita terima. Ya. Jadi di situ juga disebutkan kapan mulai pembongkaran? Oh, juga? tidak disebutkan. Cuma ada perintah. Memang itu surat perintah pembongkaran kepada kami Satpol PP sebagai penegak perda. Tanggalnya akhir Juli ya, Akhir dari Juli. Distaru ya, Siap. rekomnya. Berarti kalau sudah ada surat itu berarti memang benar-benar ilegal Pak ya itu pembangunannya itu Pak ya? Kalau dari surat peringatan pertama kedua yang bersangkutan tidak bisa melakukan klarifikasi ke pemerintah Kota Semarang, Tentang perizinan. berarti kan bangunan itu dianggap tidak berizin. Ya, boleh dibilang ilegal, tidak ada izin. Sampai muncul rekor bongkar itu Iya, memang benar-benar iya, tidak iya, ada izin iya. ya. Karena yang bersangkutan tidak melakukan klarifikasi ke Distaru terkait dengan bangunan itu. Gitu. Jadi nanti tidak ada itikat baik untuk melakukan pembongkaran? Ya, karena rekom bongkar sudah dikeluarkan, somasi kesempatan sudah kita berikan lewat somasi itu pemberitahuan ya, kita nanti akan Peraturan dari pemerintah Kota Semarang gitu Ya. terkait dengan kasus-kasus yang ada di wilayah hutan kita itu. Prinsipnya kita mensupport gitu ya. Tapi yang jelas nanti mudah-mudahan ini bukan bukan satu-satunya solusi ya. Bukan harga mati misalnya udah dibongkar terus tidak ada kemungkinan untuk solusi yang lain gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti juga kita akan cari gitu ya alternatifnya, solusinya gimana, misalnya kalau memang itu bisa kita jadikan misalnya kawasan rest area, kemudian atau kawasan pedestrian untuk perekonomian masyarakat sekitar gitu ya. Nah, selama ini perizinannya seperti apa Pak? Dari Sejauh ini itu tidak ada perjanjian kerjasamanya dengan tidak ada ya? petani. Oh. Tidak ada, dan itu memang berdiri sendiri gitu ya, tidak ada surat dari kita terkait dengan pendirian bangunan di sana. Sama sekali tidak ada perizinan, kerjasama apapun bentuknya belum ada sampai Sejauh sekarang. ini karena baru masuk, sejauh ini tidak ada. Oh, ada ini nggak Pak tindakan-tindakan kain karena menggunakan lahan perhutani tanpa izin gitu? Ada Kita nggak? bersurat Pak, kita menyurati kepada pengelola kios ya, untuk misalnya menentukan bahwa itu ilegal, segera minta kita bongkar, itu kita bersurat dari tadi, tentunya melalui tugas kita di lapangan. Siap. Itu ada informasi bahwa ada beberapa yang minta izin pihak perhutani oknum misalnya, itu gimana Pak tindakan? Kalau dari oknum itu bukan menjadi tanggung jawab KPH ya, bukan Enggak, menjadi- maksud oknum perhutani gitu. Itu saya tidak tahu apakah oknum siapa, saya tidak tahu. Yang jelas saya tidak ada misalnya laporan atau keluhan ke ADM langsung, tidak ada. oh, belum ada ya. Belum ada. Kalau misalkan ada tindakan dari ADM apa? Ya, kita tidak lanjutin apa yang menjadi keluhan dia dan sesuai dengan kewenangan dari perhutani. Nah, kalau memang kewenangan kita di KPH menjadi kewenangan ADM, maka kita akan ambil langkah-langkah. Misalnya apakah harus dibongkar, kemudian kalau misalnya ada penguatan oleh oknum, mau tidak mau ya kita serahkan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan prosedur yang ada. Apa benar itu pengembangnya dari pihak PT Waskita Pak? Saya nggak tahu pengembangan dari mana, saya nggak tahu. Perhutani mendukung ini Pak, pembongkaran itu Pak. Kita menaati apa yang sudah menjadi keputusan misalnya dari pemerintah Kota Semarang ya, apalagi di situ misalnya ruang terbuka hijau gitu. Pembongkaran tadi disampaikan dari bagian hukum bahwa itu mengacu ke peraturan Kota Semarang nomor 5 ya tahun 2009, dan juga ada pasalnya pasal 184 ya tentang pembangunan ya di luar masih dalam proses di daerah ruang terbuka hijau, karena itu ada RDTR, rencana detail tata ruang, dan rencana RT/RW-nya, rencana tata ruang dan wilayah Kota Semarang gitu. Nah, di situ memang ruang terbuka hijau. Jadi kita jelas mengikuti apa yang menjadi keputusan dari pemerintah Kota Semarang. Berarti itu bangunan yang ada di perhutani itu jelas belum dapat izin dari perhutani Pak ya? Belum. Ya Pak, terima kasih Pak. informasi. Beberapa tahapan sudah dilaksanakan dan sudah turun rekom bongkar, bahkan sudah disomasi. Terima kasih atas Harapan kami, kehadiran Bapak Ibu mereka sekalian. bisa membongkar Assalamualaikum sendiri. warahmatullahi MBP News, Sunarno melaporkan.